Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah masjid Babur Rahmah dan pemirsa YouTube Umfa Channel yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah subuh hari ini, di hari terakhir bulan Syawal, di subuh yang berbahagia. Tentu kita semua menginginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada panitia yang mengundang kita dalam program yang sangat mulia, Jumat Berbagi Berkah, dan telah dilaksanakan oleh beberapa pengurus masjid di tempat-tempat yang lain. Yang memang ini adalah kebaikan yang perlu terus digemarkan dan gencarkan, karena Jumat adalah hari khusus. Selain karena hari ini menjadi hari yang membuat Rasulullah berbahagia, karena Allah memilihkannya menjadi hari Idnya, hari rayanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani mengambil hari Ahad. Hari Ahad itu mereka biasa menyebut Sunday, atau biasa disebut Minggu. Kata Rasulullah SAW, orang Nasrani mengambil hari Ahad sebagai hari raya mereka. Orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Maka Allah pilihkan bagiku hari Jumat sebagai hari rayaku. Itulah kenapa pada hari Jumat kita dianjurkan untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya kita. Disunnahkan banyak sekali sunnah pada malamnya maupun pada paginya. Dimulai dari Kamis azan maghrib, diakhiri dengan Jumat azan maghrib. Ada banyak keunikan dan keajaiban di hari Jumat. Ada banyak pahala yang berlimpah di hari Jumat. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a lailatal jumu'ah, siapa yang membaca pada malam Jumatnya atau pada hari Jumatnya surat Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi, maka baginya cahaya yang sempurna dari Allah sampai datang Jumat yang lain. Yang lainnya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-jumu'ah ilal jumu'ah mukaffiratun bainahuma. Antara satu Jumat dan Jumat yang lain, orang yang menunggu hari Jumat, mempersiapkan dirinya untuk hari Jumat, beramal soleh sampai datang hari Jumat. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, yang memang niatnya untuk mendapatkan pahala Jumat dan dia tunggu sekali ini hari Jumat, kata Rasulullah, mukaffiratun bainahuma, Allah ampuni dosa-dosanya di antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriktisal, iktisal bersuci, mandi dan seterusnya, lalu kemudian dia memakai pakaian terbaiknya, memakai wangi-wangiannya, dan menyegerakan dirinya untuk sholat Jumat, maka baginya pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dalam hadis yang lain, telah dipilihkan pada saya hari Jumat, maka perbanyaklah bersolawat kepada aku di hari Jumat. Kemudian Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, di setiap hari Jumat ada malaikat-malaikat pencatat amalan pahala bagi setiap orang-orang yang kemudian ingin masuk sholat Jumat. Mereka yang datang pertama kali mendapatkan pahala onta, lalu setelahnya mendapatkan pahala sapi, lalu setelahnya mendapatkan pahala domba, setelahnya mendapatkan pahala ayam, setelahnya mendapatkan pahala telur, dan semua disebut oleh Rasulullah berurutan. Yang paling datang di awal onta, setelahnya sapi, setelahnya
domba, setelahnya ayam, setelahnya telur. Ini disebutkan Rasulullah. Ini tidak mengada-ngada. Hadisnya sahih. Pahalamu seperti itu. Tidak mungkin sama harga satu telur dengan satu ekor onta, Pak. Ini mumpung mau Idul Kurban ini. Iya. Jangan lupa berkurban, Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena hati-hati orang yang mampu dan tidak berkurban, Rasulullah tidak menganggap dia umatnya. Na'udzubillah. Hati-hati, ada ancaman besar bagi orang, Pak, yang mampu berkurban, HP-nya mahal, tapi tidak ada kurbannya, Pak. Mobilnya ada, sanggup bayar pajaknya, tapi tidak kurbannya. Untuk sapi Anda boleh bersyarikah 7 orang. Untuk onta Anda boleh bersyarikah 7 orang. Bersyarikah itu bergabung. Tapi untuk kambing tidak boleh, Pak. Masa satu kambing ditujui, Pak? Malu sama Allah. Tetapi bagi yang tidak mampu tidak ada paksaan. Karena berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Kata Rasulullah, dan setelah khatib berdiri, maka para malaikat menutup semua catatan-catatannya, bergegas masuk. Maka orang-orang yang kemudian ketika khatib sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf, tidak ada pahala Anda. Telur pun Anda tidak dapat. Bisa difahami? Kecuali yang dalam keadaan safar atau ada uzur, dia harus singgah dan seterusnya, maka baginya pahala di sisi Allah. Ya. Maka di antara kesalahan besar anak-anak muda zaman sekarang, nanti imam atau nanti khatib khutbah kedua baru dia masuk, Pak. Ketika khatib membaca, biasanya ini anak muda baru masuk berbondong-bondong. Biasanya cerita di luar, duduk di atas motor-motornya sambil merokok pula dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah hukum itu di Pindrang. Biasanya anak muda nanti ketika mendengar imam mengatakan atau khatib mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi, baru dia matikan rokoknya, dia habiskan air minumnya, dia selesaikan ceritanya, baru masuk menunggu di pintu-pintu masjid. Waktu itu di Pindrang, Bapak Ibu sekalian, Masjid Muhammadiyah. Besar itu masjid. Saya lupa namanya. Ketika saya naik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya naik, saya lihat memang ini anak muda. Seperti biasanya, Pak, kumpul di motor-motor, ngobrol. Saya kerjai, Pak. Ya, kerjai dalam arti kebaikan. Saya kasih pelajaran, Pak. Saya berdiri khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk, muadzin azan. Setelah muadzin azan, saya mulai khutbah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, terus muqaddimah. Baru saya masuk inti, Pak. Barusannya saya masuk langsung inti. Saya hantam cuma 3 menit, Pak. Iya. 5 menit total. 2 menit karena panjang khutbah Jumat itu, panjang muqaddimahnya. Ada 3 ayat yang selalu dibaca Rasulullah. Ayat dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Ini memang sunnah, Pak. Jadi setiap khatib dianjurkan membaca 3 ayat ini. Yang kedua ayat dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir. Yang ketiga surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Maka ini sunnah. Setiap yang khatib Jumat atau khatib Aid, Idul Fitri atau Idul Adha, dianjurkan membaca ini. 3 ayat yang menjadi ayat pilihan Rasulullah tentang ketakwaan. Ali Imran, ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. 2 ya ayyuhalladzina amanu, 1 ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Al-Ahzab. Baru ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. An-Nisa. Sudah saya baca itu mungkin 2 menit, baru kemudian ada fa inna asdaqal haditsi kitaballah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan Allah, dan seterusnya. Baru kemudian langsung saya masuk inti. Ya, saya lupa waktu itu bahas apa, Pak. Yang penting 3 menit saja. Total 5 menit, Pak. Ya, biasanya orang khutbah Jumat pertamanya 10 menit.
Minimal. Baru 5 menit khutbah kedua, sedikit di khutbah kedua baru doa. Biasanya seperti itu. Tapi tidak ada aturan dalam syariah, maupun baik dalam Quran, apalagi Quran ya, Quran tidak ada aturan. Yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW dianjurkan seperti itu. Contohnya begitu. Tapi tidak jadi dalil mutlak. Anda boleh lakukan dan Anda boleh pilih. Khiyar. Khutbah pertama, khutbah kedua. Iya. Karena ada niat tertentu maka saya balik. Saya kasih 5 menit khutbah pertama, Pak. Saya hantam 10 menit khutbah kedua. Tidak enak mukanya itu anak muda semua yang berdiri di pintu, Pak. Saya bilang, biar nih, yang penting kau dengar ceramahku. Dia suka tidak suka, Pak, dia dengar. Ada yang berdiri begini tangannya, Pak. Nah, lihat, kulihati juga. Allah mengatakan ketika salat Jumat, dikatakan malaikat-malaikat berdiri di pintu-pintu masjid menunggu, dan Anda datang lalu kemudian bermain-main di luar sana. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan diam kepada saudaranya di hari Jumat, maka telah batal Jumatnya. Ini orang mengatakan diam. Apalagi orang-orang yang ngobrol. Wah, itu semua anak muda, Pak. Barusannya dia dapat jatahnya. Iya. Ada yang sadar, ada yang tidak. Urusannya mi. Saya sudah sampaikan. Saya bilang jauh-jauh karena kasih kepinrang Allah untuk sadarkan anak muda. Tiba-tiba aku ganti judulku, Pak. Iya. Saya ganti menjadi keutamaan bersegera salat Jumat, keutamaan mendengar khatib salat Jumat, dan pahala khutbah Jumat seperti mewakili 2 rakaatnya zuhur. Maka mendengar dengan sempurna pada hari Jumat untuk khatib yang datang di mimbar, itu pahala seperti yang melengkapi 2 rakaat zuhur penggantinya. Makanya ibu-ibu yang datang sholat Jumat mendengar khatib dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat dengan sempurna, tidak perlu sholat zuhur. Ini sebagian kesepakatan ulama jumhur mengatakan tidak perlu mengganti dengan zuhur. Karena wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW banyak yang karena ingin mendengar khutbahnya Rasulullah datang ke tempat sholat Jumatnya, mengambil bagian terbelakang, lalu kemudian mendengarkan khutbah Rasulullah, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian tunaikanlah sholat zuhurnya. Bisa difahami? Ya, kalau mau bawa istri tak boleh, khususnya di masjid-masjid yang menyediakan tempat wanita. Adapun kalau di masjid ini tidak menyediakan tempat wanita, ibu-ibu tidak boleh maksa. Kalau terpaksa panitia bilang mohon maaf Bu, penuh, maka ibu harus mengalah. Ya, ibu pulang ke rumah. Tapi kalau kemudian panitia sudah menyiapkan tempat wanita, lalu kemudian panitia mengatakan cukup di lantai 2, maka ibu-ibu boleh sholat di belakang dengar khutbah dan pahalanya seperti sholat zuhur. Ini perlu dipahami saudara sekalian, karena Jumat ini hari yang begitu mulia. Bahkan berbahagia sekali Rasulullah di hari-hari ini, hari Jumat. Maka beruntunglah masjid ini mengadakan Jumat berbagi berkah. Karena memang keberkahannya banyak, Pak. Dan subhanallah diawali dengan salat subuhnya luar biasa. Bahkan subhanallah Bapak Ibu sekalian, yang lebih utama lagi dalam hari Jumat, Rasulullah mengatakan, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, di hari Jumat, sa'ah itu waktu yang sedikit. La yad'u biha al-muslim, tidak ada muslim yang berdoa di waktu yang sedikit ini, illa istajaballahu doa, kecuali Allah pasti jawab doanya, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan Bapak Ibu sekalian, waktu itu setelah sholat asar. Tidak berdoa seorang muslim di waktu ini kecuali Allah pasti jawab doanya. Waktu itu kapan? Setelah sholat asar. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, yang sampai mengatakan seperti ini, tidaklah saya meninggalkan tempat duduk saya setelah sholat asar
kecuali nanti datang azan maghrib, setelah salat maghrib baru saya tinggalkan. Ya, setelah salat asar, di mana dia salat, di situ dia duduk berdoa sampai waktu maghrib. Bayangkan Pak, antara asar dan maghrib itu masih ada 2 jam lebih. Berarti 2 jam itu dia pakai berdoa. Banyaknya itu doanya, karena dia tahu hadisnya bahwa setelah salat asar semua doa dikabulkan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda punya hajat, Anda punya masalah, Anda punya sesuatu yang menjanggal untuk urusan dunia dan akhirat, coba doakan setelah salat asar habis Jumat. Dengan catatan tambahan dari saya, kalau perlu sebelumnya Anda sedekah dulu. Mungkin setelah Jumat Anda sedekah, setelah asar Anda berdoa. Karena dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, mengapa saya anjurkan bersedekah atau mengaji minimal, atau amal saleh yang lainnya, tapi paling mujarab sedekah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada hadis dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bercerita tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Ini hadisnya sahih. Ketika mereka masuk dalam gua, tertutup gua, maka masing-masing menyebutkan amalannya, amalan kebaikannya. Semua mengatakan, ya Allah, kalau saya lakukan amalan itu ikhlas karenamu, ya Allah, keluarkan kami dari gua. Terbuka sedikit. Yang kedua mengatakan sama, terbuka sedikit lagi, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga juga mengatakan, setelah dia beramal soleh, lalu dia mengatakan, kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, buka. Maka terbuka gua, keluarlah. Kata para ulama, para ahli hadis mengatakan, inilah pentingnya bertawassul. Bertawassul itu meminta kepada Allah dengan amalan yang telah dilakukan. Contoh, saya sedekah pagi-pagi, lalu kemudian saya katakan, ya Allah, kalau saya kasih itu orang buta ikhlas karenamu, ya Allah, sedekah barusan, mudahkan saya beli mobil, ya Allah. Mudahkan saya berumrah, mudahkan saya berhaji. Ini namanya tawassul dengan amal saleh, dan ini dibolehkan. Ya Bapak Ibu sekalian, bertawassul dengan amal saleh sangat dianjurkan. Makanya subhanallah, Ibrahim ketika setelah selesai bangun Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, dia langsung berdoa. Ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini juga tawassul supaya amalan diterima. Ibrahim setelah membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatkah kalian ketika Ibrahim baru selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail? Apa yang langsung dia lakukan? Dia bertawassul, berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina. Lalu dia tambah doanya, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah, jadikan kami, ya, orang-orang yang muslim, berserah diri padamu. Wa min dzurriyyatina, dan semua keturunan-keturunan kami. Dijawab doanya Pak, semua keturunannya Ibrahim Nabi. Coba bayangkan, itu pentingnya beramal, pentingnya berdoa setelah beramal soleh. Coba lihat, dia bilang tadi apa? Jadikan saya dan anakku Ismail dan semua, wa min dzurriyyatina, dan semua keturunanku, ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri padamu. Dijadikan Nabi Ibrahim punya 2 anak dari 2 istri, Sarah, Ismail, Hajar. Ibunya namanya Hajar. Sarah, ibunya, anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya anak, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ada Daud.
ada Sulaiman, ada Musa, ada Harun, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Yunus, ada Zakaria, ada Yahya, Isa. Ya. Ada yang berurutan, ada yang berselang. Ishak, Yakub, Yusuf berurutan. Zakaria, Yahya berurutan. Daud, Sulaiman berurutan. Daud bapaknya langsung Sulaiman. Ada yang tidak berurutan, ada yang bersaudara. Musa, Harun saudara. Tapi semua keturunan Ishak, semua keturunan Ibrahim. Dari mana? Doanya. Makanya kalau sudah beramal soleh, Pak, jangan kasih gratis di hadapan Allah. Allah itu maha membayar. Innallaha ashtara, ayatnya dalam At-Taubah. Innallaha ashtara, Allah membeli. Apa yang dia beli Allah? Innallaha ashtara minal mu'minin, dari orang beriman. Ya. Anfusahum wa amwalahum, dirinya dan hartanya. Dirinya amalannya, apa yang dilakukan oleh amalan tubuh. Wa amwalahum, hartanya. Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Kalau anda punya hajat, ibu-ibu, mau anak tak hafal Quran, mau suami tak jadi soleh, mau ki jadi istri soleha, setiap sudah ki beramal soleh, bu, doa ki. Sudah ki sedekah, doa. Kalau suami tak yang susah, anda selesai beramal soleh. Begitu dengan bapak-bapak, istri tak masih susah diajak taat, masih susah diajak salat dan seterusnya, doakan setelah beramal soleh. Inilah pentingnya berdoa setelah beramal saleh. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang tabi'in yang tidak bergeser dari tempatnya, Pak. Menunggu maghrib datang, dia berdoa. Dan rumusnya Bapak ibu sekalian, semakin dekat waktu maghrib, semakin dekat habisnya sholat Jumat, maka semakin besar pahala. Selalu begitu, Pak. Semakin dekat waktu subuh, perhatikan, semakin besar pahala sholat malam. Makanya malam dibagi tiga: sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Di mana yang paling mulia? Di akhir. Kenapa? Turun Allah. Dari mana Allah turun? Dari arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, nazala rabbukum, turun Tuhan kalian, Allah, dari arsy-Nya. Arsy-Nya itu singgasananya. Dia turun setiap malam. Kata Rasulullah, setiap malam. Dzalika kulla lailah, setiap malam. Kapan? Sepertiga malam akhir. Jadi boleh enggak Ustaz tahajud tidak tidur? Boleh. Kapan dilakukan Ustaz? Habis Isya Anda mau lakukan? Boleh. Namanya salat malam. Nama lainnya tahajud. Qiyamul lail itu bebas. Sepertiga malam awal boleh, sepertiga malam tengah boleh, sepertiga malam akhir boleh. Tidak harus tidur. Karena Rasulullah menyuruh Abu Hurairah salat witir sebelum tidur. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, saya dinasihatkan 3 hal dari Rasulullah. Rakaat duha, agar saya rutin 2 rakaat salat duha. An asuma 3 ayyam min kulli syahr, agar saya rutin 3 hari berpuasa dalam setiap bulan. Ini yang biasa dinamakan puasa bid. 13, 14, 15. Di hadis Tirmizi dipisahkan. Ada juga yang mengatakan itu bebas. Biar bukan 13, 14, 15, yang penting dalam 1 bulan ada 3 hari puasa kita. Ada yang menafsirkan seperti itu. Perbedaan pendapat ulama. Kemudian yang ketiga, an utira qabla an anam. Saya witir sebelum saya tidur. Maka tidak ada dalilnya satupun. Ya. Orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan, kenapa anda sholat tahajud? Nah, kalau ada orang sholat tahajud langsung setelah sholat Isya, Pak, lalu ada yang tegur, ini sholat apa? Kenapa banyak sekali? 11 rakaat. Saya bilang, saya sholat tahajud terus witir. Dia bilang, tidak boleh, harus tidur. Orang yang mengatakan ini sesat, jangan diikuti. Tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari hadis yang menganjurkan orang atau mewajibkan orang harus tidur. Tidak ada, Pak. Perhatikan ini. Boleh dilakukan di sepertiga malam awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi paling mulia di mana? Di akhir. Maka selalu kemuliaan itu di akhir, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Maka semakin mendekati akhir, semakin besar pahalanya.
Contoh, setelah sholat asar sampai maghrib, mana yang paling mustajab doanya Ustadz? Paling mendekati maghrib, itu paling mustajab. Makanya biasa saya Pak, mendekati maghrib, saya gas full. 10 menit terakhir sebelum maghrib baru kita doa kencang ini. Iya. Kalau tidak sempat dari sholat asar sampai maghrib, sebagaimana yang dilakukan sahabat, kalau anda sempat dari habis asar sampai maghrib, baca Quran, zikir, terus beramal soleh, silahkan. Iya. Itulah kenapa juga kadang-kadang saya baca Al-Kahfinya setelah sholat asar Pak. Atau kadang-kadang jam-jam 5, baca Al-Kahfi setengah jam, setelah baca Al-Kahfi setengah jam, baru kemudian saya lanjutkan dengan doa. Karena Al-Kahfi itu kan kebaikan. Iya. Setelah kebaikan lanjut doa, ini bagus. Iya. Lebih bagus saya kalau kemudian kita bisa bersedekah sebelumnya. Bergabung semua kebaikan di hari Jumat luar biasa. Ditutup dengan doa di akhir-akhir hari Jumat, maka keberkahan luar biasa. Maka saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anda mengawali Jumat dengan baik, mengakhirinya dengan buruk. Karena lebih bagus itu diawali dengan baik, diakhiri dengan baik. Ya. Kita sudah memulai hari Jumat kita dengan baik Bapak Ibu sekalian. Sudah ki salat subuh berjamaah, sudah ki bermajlis ilmu, lalu kemudian sudah ki juga nanti insyaallah mudah-mudahan semuanya diizinkan salat 2 rakaat. Ya, sebentar lagi ini mungkin 5 menit lagi. Kita salat 2 rakaat, dapat ki pahala haji dan umrah, lanjutkan kebaikan ini ke salat Jumat nanti. Datang ki lebih awal, dapat ki onta. Sudah itu mandi dan seterusnya, pasti anda tahu, potong kuku, cukur bulu-buluan dan seterusnya, itu semua sunnah. Lakukan semua Pak, pakai minyak wangi, sunnah. Iya. Berjalan satu arah, berpulang arah lain, sunnah Pak. Ya. Mana rumah tak? Di belakang sini. Datang ke lewat sini, pulang ke putar, sunnah. Kebaikan. Banyak hal kebaikan bisa lakukan hari Jumat Pak. Banyak solawat sunnah, baca Al-Kahfi sunnah. Inilah yang menjadi tema unti kita pada kebaikan ini. Saya cuma ingin mengatakan, jangan sampai anda mengawali hari Jumat dengan baik, anda lupa sebaik-baik amalan itu akhirnya. Dan memang itu Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu di hari Jumat tidak berdoa seorang muslim kecuali Allah jawab. Itu bukan di awal Jumat, bukan di malam Jumat, tapi di akhir-akhir hari Jumat. Menandakan apa? Hampir semua amalan kebaikan umat Rasulullah, anak cucu Adam, dijadikan akhirnya yang paling baik. Salat malam akhirnya, Ramadan 10 terakhirnya. Ya, apalagi seperti selalu begitu Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhirnya. Iya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka karena akhir yang baik, maka saya ingin mengakhiri majelis ini Bapak Ibu sekalian dengan sebuah amalan. Saya sengaja pakai baju Palestina Pak. Iya. Karena saya mau setiap ini saya sudah niatkan, semua ceramah subuh saya, ceramah maghrib isya saya, sampai nanti musim haji, saya usahakan semuanya insyaallah saya galang dana untuk Palestina. Kemarin di BTP 3 masjid di BTP. Fastabiqul khairat, masjid Khairullah ya ini. Kemudian terakhir itu masjid Nurul Ikhlas. 3 masjid alhamdulillah. Nurul Ikhlas 9.600.000 terkumpul. Masjid Khairullah itu sekitar 8 juta. Masjid Fastabiq 6 juta. Satu kali begini Pak, saya tawarkan. Dan ini subhanallah, alhamdulillah kami terkoneksi dengan saudara-saudara kita di Gaza. Ada Al-Aqsa Center, Al-Quds Amanati, yang memang langsung membawa bantuannya ke Gaza. Saya karena pernah ikut konferensi di Istanbul Bapak Ibu sekalian tahun 2019, saya ikut konferensi di Istanbul, maka di situ saya punya banyak link yang bisa bantu langsung bantuan ke Gaza. Kenapa yang dibantu Gaza Ustadz? Karena pertahanan terakhir hari ini orang Palestina di sana Pak. Satu-satunya negara di bagian dari negara Palestina yang belum dijajah oleh Israel sampai hari ini Gaza. Semuanya sudah dijajah. Semuanya pakai visa Israel Pak. Saya 2020 sebelum corona, Allah izinkan untuk 4 hari saya di sana. Semua yang kita bayar itu lari ke Israel. Itulah sebagian ulama sebenarnya mengharamkan untuk pergi ke Palestina sampai Palestina merdeka, dengan dalih, dengan alasan karena kalau kita pergi ke sana, semua uang kita untuk Israel, dan Israel belikan senjata untuk bunuh anak Palestina.
Tapi sebagian yang lain ulama yang menganjurkan, dia katakan, ini sebagian namanya perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan justru di saat-saat seperti ini umat muslim harus banyak ke Palestina. Kenapa? Karena sampai di Palestina dia bisa lihat langsung kondisi di sana. Betapa sangat terjajahnya anak-anak Palestina. Dan betul Bapak Ibu sekalian, semua warga Palestina di Israel tidak dikasih jabatan di pekerjaan umumnya. Tidak ada yang jadi PNS, tidak ada yang jadi pekerjaannya baik-baik. Kalau ada usahanya baik-baik, disuruh pindah ke Gaza. Semuanya di sana Pak jadi tukang sapu, tukang angkat barang, tukang kumpul sampah, pemulung. Itu yang dikasihkan orang Israel untuk pekerja orang-orang Palestina. Ngepel, cuci piring, pekerjaan-pekerjaan hina. Dan itu saya sudah saksikan di hadapan mata saya. Bahkan ketika kita mau kasih tips, biasanya saya kasih tips langsung banyak. Saya bilang ini bagi untuk kau, keluargamu dan tetangga-tetanggamu. Ada itu biasa kalau kita turun bis sampai di hotel, itu kemudian dia kasih turun, kasihan billboy, jadi billboynya kasih turun, saya kasih tips, saya kasih lebih. Saya bilang ini kasih, dan itu Pak tidak boleh kelihatan. Kapan orang Israel lihat kita, maka kita akan di blacklist, tidak boleh lagi masuk ke dalam itu, ke dalam Palestina yang dia klaim sebagai negaranya sampai 10 tahun blacklist. Makanya waktu saya bawa uang jamaah, saya bawa ratusan juta itu Pak, saya bagi-bagi sama jamaahku. Ada ibu-ibu, saya bilang, Bu, taruh ini Bu, kita yang paling aman. Saya bagi-bagi berapa ibu-ibu, dia taruh di pakaian-pakaian dalamnya Pak. Kami juga para laki-laki taruh di bagian-bagian dalam Pak. Karena kalau terlihat kita bawa uang banyak, langsung ditahan di imigrasi. Dan ternyata, dan itu sudah terbukti, satu orang dari jamaah saya Pak disuruh telanjang, seorang laki-laki, karena memang badannya tegak, ya, sepatunya kebetulan sepatunya mirip tentara, karena kan musim dingin Pak waktu itu kita datang, bulan 1 saya berangkat umroh. Sepatunya tebal, akhirnya dia paling lama. Saya 1 jam di imigrasi. Karena saya ada visa dari Arab Pak, saya 1-3 di Sudan. Itu dilihat, saya pernah ke Eropa, ditanya juga, apa kau bikin di Eropa? Saya bilang, saya ceramah. 1 jam saya ditanya, ternyata ada jamaah saya tertinggal 1 orang, ditanya 3 jam. Dia keluar, dia kayak mau menangis, dia bilang, Ustaz disuruh telanjang di dalam. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, dia ada alat protektor Pak, dari ujung kuku, sampai ujung rambut, sampai ujung kuku lagi, dicek. Kenapa dicek? Dikira dia susupan Hamas. Nah, itu wah ngeri Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan saking takutnya itu orang Israel Bapak Ibu sekalian, ya, tadi ayatnya yang dalam Al-Jumu'ah yang dibaca Pak Imam, itu takutnya orang Israel padahal dia bersenjata Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling dia takuti Hamas. Itu bayangkan tentara Gaza Bapak Ibu. Kalau kita bantu itu Gaza, itu anak-anak di Gaza itu disuruh menghafal Quran dari usia 6 tahun. Tidak boleh orang jadi tentara Hamas kecuali dia sudah hafid Quran 30 juz. Bayangkan itu, tentaranya Hamas. Maka kemudian ketika tadi Pak Imam baca, ayat dalam surah Al-Jumu'ah, itu ada, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya ulillah fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Katakanlah hai orang-orang yang mengatakan kalian adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah, bahwa kalian adalah utusan-utusan Allah, fatamannawul maut, maka harapkanlah kematian. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur. Apa kata Allah? Wala yatamannawnahu abadan, mereka tidak akan pernah mengharap kematian. Terus apa ayat selanjutnya? Qul innal mautal ladzi tafirruna min, katakanlah bahwa kematian yang kau sangat takut untuknya, fa innahu mulaqikum, engkau akan bertemu dengan kematian itu. Makanya baru-baru Bapak Ibu sekalian, Gaza kirim roket ke Israel, Tel Aviv, meledak kilang minyak, meledak beberapa gedung. Tapi tidak sebanyak Israel kirim roket dari Tel Aviv ke Gaza. Tidak sebanyak itu. Korban di Tel Aviv itu Bapak Ibu sekalian, di ibu kotanya Israel, hanya 17 orang. Korban di Gaza 253 orang. Ini laporan dari Bang Onim, orang Indonesia di sana. Hussein Gaza yang diajak Ustadz Adi Hidayat untuk conference dan seterusnya. Yang Ustadz Adi Hidayat juga kirim ke sana bantuan. Itu
250 orang dibandingkan dengan 17 orang, jauh Pak. Gedung-gedung di Gaza itu banyak sekali yang hancur, sekolah dan seterusnya. Di Tel Aviv sedikit. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa yang minta berhenti untuk gencatan senjata justru Israel? Padahal korbannya sedikit, senjata mereka lebih banyak. Bagaimana tidak banyak yang support Amerika? Sedangkan Gaza, negara muslim semua takut mensupport. Kenapa? Karena takut diboikot Amerika. Biar Arab Saudi Pak. Arab Saudi itu negara sekutunya Amerika, tidak berani dia bantu Hamas Pak. Maka sampai kiamat itu susah ditemukan. Kecuali dulu Malik yang sebelumnya, raja yang sebelumnya, ketika masih berdaulat Arab Saudi, tidak ada Pak. Ya, raja-raja sebelumnya, 2 dekade sebelumnya, jelas-jelas terang-terangan dukung Palestina. Tapi sekarang hampir semua negara Arab Pak takut bersuara. Kecuali satu negara sekarang yang berani bersuara, Turki. Erdogan. Ya. Berani mengubah Hagia Sophia dari gereja jadi masjid kembali. Itu prestasi Pak. Itu prestasi luar biasa. Hagia Sophia itu ikonnya orang-orang Nasrani dulu. Yang aslinya memang masjid, dia ubah jadi gereja bertahun-tahun. Oh, kemudian baru Erdogan kembalikan lagi jadi masjid Pak. Itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Anda tahu Pak, kenapa yang mengatakan untuk gencatan senjata justru Israel? Karena itu tadi ayat yang dibaca Pak Imam dalam surah Al-Jumu'ah. Karena mereka adalah orang yang paling takut mati Pak. Sedangkan orang Gaza adalah orang yang cari mati. Ada video saya dikirim Pak, waktu saya orasi di Mandala 3 Jumat yang lalu. Ada video saya dikirimkan Bapak Ibu sekalian, yang menutup ceramah kita hari ini. Ibu-ibu Pak, lagi beres-beres rumah, entah cuci piring entah apa, saya tidak terlalu ingat itu apa dia lakukan itu ibu-ibu. Tiba-tiba datang tetangganya, anakmu. Datang dari jauh Pak, sambil lari-lari tetangganya, ibu-ibu juga, anakmu. Ini ibu dengan santai mengatakan, kenapa anak saya? Lalu kemudian dia katakan, baru-baru Israel kirim roket, dengan bahasa Arab, baru-baru Israel kirim roket ke madrasahnya sekolahnya, dan madrasahnya meledak satu gedung, dan anakmu di dalam. Apa dia bilang ibunya? Alhamdulillah. Bilang, apa dia bilang ibu itu ibu? Ini ibu apa dia bilang? Alhamdulillah. Sudah dia bilang alhamdulillah Pak, dia berdiri, dia bilang ayo kita ke sekolahnya. Dia cari mayatnya anaknya, dia bongkar itu gedung-gedung yang hancur, dia temukan mayat anaknya. Apa dia bilang sama anaknya? Ya waladi intadhirni fil jannah. Cuma menetes air matanya, tapi dengan tegar kata-katanya, ya waladi, anakku, intadhirni fil jannah, tunggu ibu di surga. Kematian bagi anak Gaza itu kemuliaan Pak. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya punya mertua Ustaz Ikhwan pernah masuk Gaza. Dia bilang memang luar biasa. Di sana Quran Pak. Lebih baik Anda tidak punya ijazah S1 kalau Anda belum hafal Quran. Di sana orang tua malu kalau usia 12 tahun anaknya belum hafal Quran. Lebih baik kau tidak usah sekolah, tapi kau hafal Quran, daripada kau sekolah tapi kau tidak hafal Quran. Dan subhanallah kunci ilmu Quran Pak. Allahu Akbar. Maka Bapak dan Ibu sekalian belakang Allah, ya, saya titipkan ya para jamaah ya, tidak buru-buru Pak, saya kasih 1 minggu ya. Mudah-mudahan Jumat depan sudah ada kabar dari panitia berapa yang Anda ingin bantukan untuk Gaza, insyaallah. Dan ini langsung ke Gaza Pak, saya tidak bawa ke tempat yang lain. Saya cuma mau bawa ke Gaza saja, karena itu tadi saya katakan, kalau kita sedekah di Gaza Bapak Ibu sekalian, kita sedekahkan kepada tentara-tentaranya pembela Palestina Pak. Benteng terakhir Palestina Gaza sekarang. Yang mudah-mudahan ya harta-harta kita, paling tidak kalau bukan anak yang menjadi tentara Hamas, ya minimal harta tak ke sana, dipakai keluarganya itu anak-anak penghafal Quran, dipakai anak-anaknya menghafal Quran, dipakai beli obat, dipakai beli makanan, beli pakaian. Lalu dengan itu mereka nanti akan bebaskan Masjidil Aqsa Palestina dan mengusir tentara-tentara Israel yang penakut lagi penyucut itu dari bumi Palestina. Aslinya mereka tamu Pak, tamu. Kata Dr. Zakir Naik, mereka datang itu waktu diusir oleh Hitler 6 juta orang.
Tidak ada bangsa Eropa terima mereka, tetapi mereka diterima oleh bangsa Palestina. Sampai di Palestina dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih hidup, dikasih kerjaan. Setelah bertahun-tahun dia usir orang Palestina. Inilah kata Dr. Zakir Naik, sebaik-baik bangsa dan seburuk-buruk bangsa. Sebaik-baik bangsa dia muliakan tamunya, seburuk-buruk bangsa tidak tahu menghargai tuan rumahnya. Karena Israel, Pak, coba kita cari, baca buku sejarah, tidak ada 1 meter pun tanahnya di bumi ini. Tidak ada. Semua yang dia klaim tanahnya itu semua peta Palestina. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa bersedekah, Pak. Dan sebaik-baik sedekah itu kebaikan dengan kebaikan. Iya. Jadi tutup ini kajian kita setelah sholat sunnah berapa. Ada yang bahkan ibu-ibu ada yang lepas cincinnya, lepas gelangnya, tidak apa-apa untuk Palestina. Mudah-mudahan semuanya tercatat kebaikan. Kita tidak tahu, bisa jadi kita berniat Jumat depan bisa sedekah, nah tiba-tiba kita meninggal sebelumnya. Lebih bagus disegerakan kebaikan itu. Makanya para ulama mengatakan khairul birri ajiluh. Sebaik-baik kebaikan itu disegerakannya. Ayat Quran mengatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jangan lupa salat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.